Selamat siang Ibu. Hari ini kenalkan Ibu, saya Bidang Ferry. Di sini saya memerlukan waktu Ibu beberapa menit ke depan untuk menjelaskan tentang pendidikan kesehatan diapers dan juga oral crush. Pertama saya akan menjelaskan diapers dulu. Ibu sudah tahu cara mencuci tangan anak-anak? Ya sudah. Baik, kalau sudah mengetahuinya, di sini diapers sendiri atau ruang popok adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian besar pada bayi sering mengalami masalah tersebut. Jadi disebabkan karena memakai popok yang masih kotor terus dipakai berlebihan dan keterusan dapat menyebabkan ruang pada area. Kemudian biasa pada ruang popok umumnya dialami oleh bayi yang berusia 4 sampai 15 bulan. Kemudian penyebab dari diapers atau ruang popok itu yang pertama kebersihan yang tidak terjaga, kemudian sering buang air, kemudian bayi sudah mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang dapat antibiotik dari air susu ibunya. Kemudian yang kelima, tanda-tanda diapers atau ruang popok yaitu kemerahan pada area kulit yang terkena popok seperti daerah bokong dan juga genitalia bayi sampai dengan selangkangan bayi. Kemudian penata laksanaan dari diapers atau ruang popok tersebut. Yang pertama itu sering ganti popok yang basah. Jika popoknya sudah basah atau kotor, diganti ya. Kemudian hindari dengan menggunakan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Kemudian yang ketiga, gunakan air bersih untuk membersihkan area popok setiap kali menggantikan popok. Terus dibilas tanpa perlu digosok. Yang keempat, cukup keringkan dengan menepuk kulitnya tanpa digosok karena gosokan yang keras dapat menyebabkan kerusakan pada kulit bayi. Yang kelima, hindari penggunaan popok terlalu kencang. Yang keenam, tidak disarankan menggunakan baby oil atau lotion untuk mengurangi popok. Jadi tidak boleh menggunakan baby oil atau lotion ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pencegahan diapers. Yang pertama itu pilih jenis popok dari bahan kain yang dapat menyerap keringat. Kemudian sering mengganti popok bila basah dan kotor. Kemudian jaga kebersihan di sekitar popok bayi. Terus kalau ada keluhan yang berlebihan, sebaiknya ibu langsung saja ke fasilitas kesehatan atau tenaga medis yang terdekat. Itu untuk diapers atau ruang popok. Apakah ibu sudah ini? Yang kedua, oral crush. Sini saya akan menjelaskan pengertian oral crush atau kandidiasis selaku lendir mulut yang biasanya terjadi pada mukosa dan lidah yang kadang-kadang kalasun, gusi serta di lantai mulut itu terjadi di lantai pada terus di gusi dan di mulut. Kemudian gejala oral crush yang pertama itu tampak bercak keputihan pada mulut. Kemudian itu seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Yang kedua, bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusui. Yang ketiga, mukosa mulut yang sering mengelupas. Kemudian terdapat luka-luka yang banyak pada daerah selaput lendir mulut sampai ke bibir. Memutih menyerupai bekuan susu yang melekat bila dihilangkan dan kemudian dia berdarah. Yang kelima, bila terjadi kronis maka granula motasum. Yang kelima, bila terjadi kronis maka terjadi luka atau benjolan-benjolan kecil yang menyerang sejak bayi sampai anak-anak. Itu bisa berlangsung lama sampai beberapa tahun yang akan menyerang kulit anak. Kemudian
Gejala yang muncul adalah suhu badan yang meninggi sampai dengan 40 derajat Celcius. Terus bayi tidak mau makan ataupun menyusui, dia sering memuntahkan makanan yang dimakan, dan dia gelisah terus. Kemudian bayi yang mengeluarkan air liur lebih dari biasanya, dan dia sering rewel, biasanya seperti itu. Di sini ada upaya agar oral flush tidak terjadi pada bayi. Yang pertama, mencuci bersih botol atau dot susu, setelah itu diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih jika botol tahan rebus sebelum dipakai. Yang kedua, bayi lebih baik jangan diberikan dot kempong, karena selain dapat menyebabkan oral flush juga dapat mempengaruhi bentuk rahang. Yang ketiga, jika bayi menetes atau menyusui pada ibunya, untuk menghindari oral thrush sebelum menyusui sebaiknya puting susu ibu dibersihkan terlebih dahulu, atau ibu hendaknya selalu menjaga kebersihan tubuh ibu. Ya. Kemudian, jika adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah bayi minum dapat menjadi penyebab terjadinya oral thrush. Jika kebetulan ada bakteri dalam mulut, untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai menyusu atau jika selesai minum susu, diberikan 1-2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu yang terdapat pada mulut bayi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan cara merawat oral thrush pada bayi, yaitu dengan cara yang pertama mencuci tangan, kemudian membersihkan terlebih dahulu dengan jari-jari dibungkus kain bersih yang telah dibasahi dengan larutan garam. Kemudian mengolesi mulut dengan gentian violet 0,25% atau 1 ml suspensi nistazid. Kemudian buang kain yang telah dipakai sehabis dipakai. Jika oral thrush bertambah parah, seperti kelihatan mukosa pada daerah mulut atau daerah gusi bayi, sebaiknya ibu membawanya